kita sadar-sadar itu ketika angin gede, bos gitu kan. Langsung Allah, angin kenceng bener nih. Pas kita sadar, lah ini kok jalur tebing ya? Sambil gue nyanyi tuh, netes air mata gue. Gue harus pulang. Gue harus turun. Gue nggak ada kepikiran buat ngecamp lagi. Gobloknya gue itu. Dan itu gue melewati hal-hal yang hebat menurut gue, antara hidup dan mati ya kalau bagus sih. Dalam artian gue harus hidup gitu loh, gue harus bisa sampai bawah apapun yang terjadi. Ketika gue udah ngomong begitu, gue sujud di situ. Gue cuma ngucapin syukur doang, nyawa gue selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Om Wahyu atau Om Rocker. Waduh. Alhamdulillah ya, bisa ketemu Om ya. Oke. Gimana Om kabarnya Om? Alhamdullah sih sehat. Sehat Om ya? Ya salam biarpun untuk teman-teman semua nih Om. Ataupun juga keluarga di rumah nih Om. Iya siap, gitu, disampaikan. Alhamdulillah. Nah jadi teman-teman semua ini sebenarnya gue agak deg-degan nih, gitu kan. Agak nervous dikit nih Jah. Kok kenapa nervous? Karena ternyata Om Wahyu ini adalah seorang reporter teman-teman semua. Waduh, jadi perjalanan kita sebelum syuting kita sempat ini Om ya, panjang lebar cerita ya. Dan ternyata terjun dari dunia reporter itu dari tahun 2000. Dari 2000. Sampai detik ini. Iya, sampai wah, detik ini. 22 tahun. Lebih banyak di lokasi-lokasi bencana ya sebenarnya sih. Lokasi. Penugasannya? Iya, bencana, kerusuhan, demo besar. Dan juga kasus-kasus kayak investigasi sih. Oh, ke situ, ke arah situ, Om ya? Bukan untuk gosip-gosip artis, enggak ya? Nggak main kita. Nggak main ya? Kita malas ngurusin hidup orang. Oh iya juga sih. Kita juga diribet. Iya. Oke, dan ternyata teman-teman semua, Om Wahyu juga aktif di Twitter. Betul. Ya Om ya, yaitu apa Om? Nama Twitternya Om? Kang Jail ya, atau Reporter Jail. Itu Reporter Jail. Terus? Di situ. Terus juga kita ada yayasan kemanusiaan juga, ya Rocker Pantura Care itu, di mana juga alhamdulillah ya, kita selama ini udah banyak bantu teman-teman juga untuk mobil ambulan gratis. Oh, ambulan gratis. Ambulan gratis. Oh, jadi misalkan nih teman-teman semua membutuhkan ambulan, entah itu mau ke rumah sakit gitu, entah itu apalah, pokoknya tau lah teman-teman semua fungsi ambulan itu apa gitu kan. Berarti bisa aja langsung tuh. Langsung aja, nggak pakai surat-suratan gitu. Oh, langsung. Ya kan? Itu cukup. Om, misalkan nih, saya misalkan butuh ya Om ya. Om Wahyu, saya butuh ambulan dong, misalkan 2. Hari ini jam segini, tujuannya ke sini. Standby bisa. Meluncur kita. Tanpa surat-surat, tanpa persyaratan. Iya. Jadi gini, ambulan gratis kita ini kan banyak ya. Kalau misalnya dia dari rumah sakit atau di mana gitu, dia untuk nyewa itu kan mahal ya. Betul. Contoh misalnya mengantar jenazah misalnya ke Jawa Timur atau misal ke Jawa Tengah, mereka bisa menghabiskan di atas 7 juta atau misalnya bisa mencapai 10 juta. Kalau di kami ini cukup bisa dikatakan ya udah lo beliin gue bensin aja deh metol PP, terus lo kasih supir gue makan, ngerokok. Kalau lo ada rezeki ya lo kasih aja tuh infak seikhlasnya. Mobil gratis. Tapi kalau memang tidak mampu sama sekali, free, nggak ada bensin, nggak ada etol, bahkan kain kafan gratis pun kita siapkan. Masya Allah. Gitu. Kita cuma pengen kayak orang baik, gimana sih? Kita pengen jadi orang baik. Iya. Kita bukan orang baik ya. Iya. Kita cuma pengen jadi orang baik. Pengen jadi orang baik. Dengan sebisa kita ya Om. Sebisa kita, itu aja sih. Karena gitu. Kita nggak bisa parlente seperti orang-orang. Pakaian kita juga itu nggak terlalu bagus. Yang penting otak kita jangan rombeng. Itu sih
Itu sih. Oke, jadi teman-teman semua nih ya, misalkan entah itu saudaranya, keluarganya, atau temennya yang membutuhkan ambulan di hari apa, di hari ini atau dadakan gitu. Kadang emang ambulan kadang dadakan Om ya. Betul. Dadakan banget. Tenang aja teman-teman semua, Om Ayu standby 24 jam Om ya. Siap. Kecuali tidur. Nah, tapi ada juga sih yang sedih ya, kayak kemarin ya gimana, di Om? Twitter ya. Posisi mobil ini kan rusak ya. Dia butuh mobil jenazah. Dia mau ngubungin kita juga nggak bisa kan gitu kan, karena memang handphone rusak waktu itu ya. Dia sangat butuh ambulan, harus ke Tasik. Sedih juga kita nggak bisa bantu. Padahal kalau bisa dikatakan, ya itu kan bukan tanggung jawab lu. Iya juga. Kan bisa cari tempat yang lain. Iya. Cuman kan orang ini percaya sama kita. Iya. Gitu. Di situ rasanya, ya Allah, kok gua nggak bisa bantu dia ya? Kayak merasa kayak orang zolim gimana sih? Padahal kalau balik lagi, lah ngapain lu pikirin? Itu kan bukan urusan lu juga. Dia kan bisa cari tempat yang paling tidak. Kalau dia sewa, dia kan keluarkan uang. Betul. Besar. Betul. Kalau dia menggunakan mobil kita, uangnya bisa buat tahlil atau buat pengurusan jenazah di sana. Kan gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya, kita cuma pengen. Itu aja sih. Oke. Pokoknya ini nanti di setelah Q&A deh, setelah Om Wahyu cerita tentang pendakiannya, mungkin saya akan nanya tentang hal yang tadi Om ya, tentang yayasan itu Om ya. Boleh. Oke. Kita singkirin dulu nih teman-teman semua pembicaraan ambulan, tapi nanti kita sambung di setelah Om Wahyu cerita dulu nih. Oke. Om, pada video kali ini nih Om Wahyu akan menceritakan pendakiannya saat naik gunung mana nih Om? Nih Gunung Lawu nih. Sebenarnya gue bilang penasaran ya. Bukan gini, gue kan follow Om Umang ini kan udah lama. Gue sering gue nonton. Nah, dari orang-orang yang gue dengar, Lawu itu salah satu gunung yang eksotis lah bisa dikatakan, juga dengan dunia kliniknya gitu kan, mistis bisa dikatakan seperti itu. Nah, gue nonton waktu itu Om Umang cerita soal apa ya Lawu ya. Gue penasaran gitu loh. Bener gak sih gitu kan? Ya, merinding tapi gue. Iya. Bener gak sih? Gue penasaran gitu. Nah, pas itu kalau nggak salah itu awal Juli. Nah, gue lihat di tanggalan, wah malam 1 suruh nih, udah suruh kan gitu kan. Suruhan, iya Juli. Makanya gue penasaran itu, gitu kan, bener nggak sih? Nah, sementara kalau kata orang-orang, kalau malam 1 suruh itu horor. Gue telepon dong, Mas Sugi, orang Sragen. Emang kita akrab sih sama Mas Sugi. Dia juga supir ambulan gratis juga. Gitu, gue telepon, Mas, gunung yuk, muncak yuk. Nanti, Lawu, kapan? Ini aja, malam 1 suruh. Gas, udah, tenang, berangkat. Urusin ya Mas, urusin sama dia. Kita kan nggak tahu, waktu itu memang tahu ada beberapa lokasi pendakian ya. Cuman dia bilang, udah lewat Cemoro Kandang. Ya nggak apa-apa, bebas, kita mau lewat mana aja. Udah, oke. Akhirnya kita berangkat dari Jakarta, kita sempat nginep di sana. Alhamdulillah juga, sana juga baik juga. Nah, ada satu hal lagi. Malam itu kita sempat ketemu sama bapaknya Mas Sugi. Ternyata bapaknya Mas Sugi ini pernah hilang di Lawu. Hilang di Lawu? Pernah hilang di Lawu. Bapaknya disepuh banget. Ya, karena orang disepuh ya, jadi bahasa Indonesianya lebih ke Jawa gitu. Ya sedikit ngerti, tapi dia cuma bilang, tetap sih hati-hati, karena Lawu itu berbeda dengan gunung yang lainnya. Ya memang semua gunung itu pasti ada, yang namanya kehidupan itu kan bukan hanya manusia aja gitu. Tolong dihargain dan hormatin aja, menjaga lingkungan, cuma itu aja. Jangan gerasa gerusu, karena dia cerita soal dia hilang dulu gitu kan, bagaimana dia cerita soal ada kerajaan goib, dia pernah masuk ke situ. Ya, di sini ketika dia cerita itu takut. Waduh, terus gimana dong, Mbah? Wis, kamu nggak usah takut, kamu nggak apa-apa kok. Kalau kamu niatnya baik, cuma pengen muncak. Iya Mbah, pagi. Nah, udah nih, sampai jam berapa tuh cerita, sampai jam 10 malam, terus kita tidur, jam 3 pagi kita berangkatlah dari Sragen. Sampai di Cemoro Kandang jam 6, kita sempat ngopi, terus sempat juga kita beli buff ya. Tapi di Cemoro Kandang nggak ada, kita belilah di Cemoro Sewu, jalan tuh. Ya, kita nyebrang provinsi, lu jalan kaki. Iya, betul. Udah beli buff di situ. Belum ada pikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Barulah teman-temannya Mas Sugi ini datang, karena dari Sragen gabungan ya, itu ada 20 orang, sementara dari Jakarta kita berdua. Waktu awal sih ya biasa ya, semua pendaki juga kalau yang namanya rame-rame pasti berisik, heboh atau gimana gitu. Nah, ceweknya itu kalau nggak salah ada 4 atau 6 ya ceritanya. Itu berjalan ngalir aja biasa gitu, kita nggak ada pikiran ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah, dari Simaksi
kita sih nunggu nih di atas nih, ada teman dari Simaksi selesai, langsung kita lanjut jalan. Sepanjang jalan nih cewek-cewek ini bercanda aja gitu. Cuma mungkin yang namanya orang kan, kita bercanda kadang lepas kontrol kan kita nggak tahu. Nah pas sampai ini apa namanya pos 1 Bayangan tuh yang ada tanah lapang, kan lagi rame-ramenya tuh yang fashion show gitu. Oke. Kita nggak kalah dong, pendaki bikin lah fashion show, lucu-lucuan. Ada kita video semua tuh, pendaki fashion show, wah sambil pada joget-joget. Mungkin awal dari sini kali ya. Udah perjalanan pas jelang pos 1 nih, pas sampai pos 1 sih belum ada apa-apa nih. Stop, masih pada ceria. Dari pos 1 ke pos 2 mulai. Awalnya kita nggak tahu kalau dia itu ketempelan gitu kan, si cewek nih, satu cewek nih. Nah katanya sakit. Nah, posisi kita udah di depan nih, kita berdua kita di depan, ninggalin karena kan anak Jakarta kan 2 kan, kita di depan, kita kan bawa HT kan. Di HT, Mas Wahyu ada obat buat ini nggak mual? Ada gitu. Posisi di mana Mas? Kita bilang ini gue masih udah di ini nih, ada yang sendang yang kering tuh, plastikungan, nggak tahu sih namanya pertama kali ya, kita nggak begitu apa. Mas bisa diantarin sini nggak? Bisa. Posisi lu mana? Udah cerita posisinya, waduh jauh banget Mas. Kalau bisa kan sampai kan ada 20 orang nih, 1 orang gitu lah naik ke atas. Kan jalur juga landai masih landai. Datang kita kasih obat lambung. Udah kita anggap hal yang biasa, sakit gitu kan, pertama kali naik gunung juga. Udah nih sampai di pos 2 kan bedeng nih, pos 2 ya kan bedeng. Kita berhenti di sebelah bedeng. Nah di sedang bedeng ini ada yang bikin tenda nih, ranger. Gitu, ada yang bikin tenda. Ada juga tenda-tenda yang lain gitu kan. Di Malam Satu Suro itu kan rame tuh. Kita papasan nih banyak nih. Bukan pendaki sih ya. Laku itu ya. Pendekar nih gue bilang nih. Pendekar terus sama ya yang klinik-klinik lah ya. Kadang gue lihat juga bawa anak kecil juga. Gue istirahat di samping bedeng. Gue bilang sama si Yuda nih berdua, Yud pesen kopi di. Masak males gitu kan, buka bongkar-bongkar ya. Ada warung ini, pesen kopi. Baru nih pakai gelas plastik. Gelas beling sih. Jadi posisi ada depan gini, kita di samping bedeng kan pohon kan gitu. Nah ini kopi gue sebelah sini, di bawah pohon, kopi dia sebelah sini. Namanya masih panas kan, kita seruput, taruh, pakai rokok. Kita ngerokok gini, mau nyeruput lagi. Lah, kopi gue habis nih. Si udah teriak, lah, lu minum kali tadi? Enggak kok, beneran om. Tadi, kan nyeruput doang. Jadi kopi diseruput, habis, tumpah kali gitu kan. Posisi gelas berdiri, nggak jatuh, ya? Bekas pun nggak ada, masih kering. Nah, itu siang loh. Itu kalau nggak salah itu jam 11 ya, antara jam 10 jam 11 ya, jam 11 kalau nggak salah ya. Udah dia nanya lagi, wah jangan-jangan udah kita ingat nih ya pendaki gitu, kalau yang kayak gitu udah cukup, jangan cerita, udah baikan aja gitu kan, mungkin ada yang pengen, udah ada nggak ada apa-apa, udah selesai, pikiran udah mulai nih, wah belum apa-apa siang lu ini kan, malamnya tuh Malam Satu Suro kan, ini kan siangnya nih, udah terus kita bilang, prepare lagi, yuk siap-siap, berangkat. Nah si cewek ini jalannya gak dari papah dia, maksudnya udah lambat, trouble. Tadinya sih gue mau ngomong begini, udahlah, mendingan ada yang anterin turun ke bawah, gue takutnya ada apa-apa nih, kan gitu kan, kondisinya juga lemes juga. Tapi akhirnya dipaksa jalan. Ketika dia di jalan nih, kita jalan duluan lagi, karena kan memang kan leader kan kita kan, jalan duluan sampai di pos 3 Bayangan. Selepas pos 3 Bayangan kalau nggak salah ya, kita di pos 3 Bayangan tuh kan ada bedeng tuh. Nah di situ kan ada satu-satunya sinyal tuh. Kita sempat gitu ngobrol-ngobrol di situ. Belum ada apa-apa lagi nih. Ngelewatin pos 3 Bayangan, mulai trouble lagi soal sakit lambung. Kita kasih lagi di situ. Belum ada pikiran ternyata ketempelan. Kita posisi udah mau ke pos 3 nih ya, dari pos 3 Bayangan ke pos 3.
posisinya udah kan jalur kan siksak tuh. Iya. Nih kan jalur siksak, ada kita kan jalur terabas kan. Terabas, Cuman kan betul. dimana kan ekstrim kan. Iya. Dan kalau ketemu dagu. Iya. Itu dia. Gue bilang, waduh, gue daripada gue habis energi, mendingan gue muter aja deh siksa. Sekitar 3 siksakan lagi ke pos 3, HT bunyi lagi. Mas, ini kita semua ada di video nih. Oh, rekamannya ada ya, bukti Rekaman ininya ada. ya? Oke. Kita bukti rekaman, kita ada video. Pak Gianto, ini masuk angin di bawah tadi, pos 3 tadi. Tolong kalau ketemu Mas Gi, suruh turun. Waduh, siapa yang sakit? Mas Gi, yang dari Sragen. Mas Gianto sakit? Posisinya kita lagi istirahat. Gue bilang, Yud, bikin kopi yuk. Enak nih kali ngopi nih, gitu kan. Iya, jadi posisinya itu di antara jalur siksakan sama jalur siksakan sama jalur terabas, kita di pas pinggirnya nih. Oke. Jadi pendaki yang lewat pas bakat kita masak, baru buka bunyi HT. Mas, tolong Mas, minta obat lagi Mas. Ini orang kok obat mulu? Gue bingung, obat lambung. Nih, itu kita belum tahu itu ketempelan. Ya siapa? Kita masih ada videonya. Siapa ini? Ini yang sakit, yang tadi. Gitu. Mas Sugi turun, jangan. Mas Sugi di atas, kita nggak tahu. Aneh lagi nih, pikiran kita, Mas Sugi itu udah jalan duluan, kita ngeliat, udah di atas, udah duluan. Ternyata pas kita turun, Mas Sugi di bawah. Loh, bingung kan? Jadi pas kita dengar HT itu, udah deh, gua nggak jadi masak kopi deh. Ya, lu kalau mau ngopi aja, masak mie aja deh, lu tungguin gue. Tapi ya, iya om, ditungguin di sini. Nah, lu berani kan? Berani orang siang kan udah. Turunlah kita jalur terabas. Itu kalau misalnya jalur siksakan sekitar 8 siksakan lah itu ya. Kan jauh banget itu turun ke bawah. Ada kita sekitar 20 menit kita turun. Itu kita videoin semua tuh waktu kita turun. Ketemulah si perempuan lagi dikerubungin sama teman-teman mendaki. Nah, kebetulan ada ranger juga, kalau nggak salah anak AGL juga di situ ya. Nah, udah kata yang ranger situ, wis aman udah. Ini obatnya, udah nggak perlu. Ya emang kenapa sih Mas? Jadi gini, itu dia ketempelan, tapi udah aman sama saya, beres. Terus gimana Mas? Udah merinding tuh situ, terus gimana Mas? Ya, dia tetap kita bawa ke atas. Memang ketika malam satu suruh kan banyak pendaki nih, otomatis jadi semua ranger tuh dipecah, semua pos kan ada tuh. Standby gitu om ya? Standby gitu, ranger di situ. Ya kita makasih juga ya, ranger di Lawu itu memang benar-benar sigap banget sih memang. Nah, udah kata Mas itu udah aman, jadi papah nih. Karena posisi kita, akhirnya kita beberes lagi, tas, obat-obatan kan. Gue naik lagi, gue bilang, PR banget gue naik lagi nih. Kalau gue lewat siksakan gue lama lagi. Itu terabas lagi deh, udah mulai berasa nih. Yang kita bingung nih, ini kayu, kayak dibandulin batu nih. Berat om? Berat, buat naik berat. Tapi sakit gak om beratnya? Enggak. Selingin rasa sakit enggak? Ya memang ada ngilunya gitu, tapi ini berat. Jadi buat ngelangkah tuh kayaknya berat banget gitu. Karena kita kan lewat jalur terabas kan ngangkat begini kan. Nah, akhirnya kita ketemu ya duluan mereka yang bawa korban ini ke atas, yang si kesurupan ini, ketempelan lah ya. Alhamdulillah kita nyampe di pos 3. Itu jam 5, lama banget kan, bayangin dari jam berapa, jadi jam 1 apa jam 2. Iya aku bilang, sampai jam segini. Nah namanya kita pendaki baru ya di situ, estimasi kan nggak kita pikirin, pokoknya gue udah nyampe nih kan gitu. Oh jam segini, jam 5, istirahat, sempat kita ngambil sunset di situ. Nah kita tanya nih di dalam, bahkan pada ngumpul, ini gimana nih? Mau lanjut atau mau ngecamp di sini? Ya gitu. Enggak Mas, kita pecah 2. 10 orang naik, 10 orang kita ngecamp di sini di pos 3. Kita jagain si perempuan ini karena memang harus dijagain. Oke. Tuh. Dan nggak bisa memaksakan untuk pos spot om ya? Nggak bisa paksain. Yaudah kalau memang seperti itu. 10 orang ya, 10 orang. Bukan apa-apa nih, gue baru, gue nggak tahu jalur nih. Yang tahu si Mas Sugi. Udah Mas, udah jalan bertiga. Jalanlah kita bertiga. Kita pikir yang temennya itu nyusul. Berarti sisa 7 orang itu? Ternyata enggak berangkat. Nah, salahnya ya kalau kata orang tua, jangan pernah jalan lagi maghrib. Itu salahnya. Jadi memang kita selesai maghrib, sholat maghrib tuh selesai,
kita jalan langsung. Nah, sementara suasana maghrib belum selesai. Suasana maghrib ya. Kita jalan lah. Awal dari pos 3, pas kita nyalain headlamp, itu udah mulai tuh. Apa yang namanya angin, kan lembahnya dari kiri kan? Betul. Lembah dari kiri. Bus, itu udah kayak orang lari. Rambut tuh, rambut panjang kan? Iya. Ya, kita kan mereka selalu pakai bandana. Iya. Ya Allah, angin kenceng amat ya. Mas, angin kenceng ora. Biasa aja. Biasa aja. Lah, udah kita nggak mau cerita. Jadi udah jalan. Nah kan dari pos 3 ke pos 4 tuh kan ada yang kayak seling tuh, yang buat batas. Iya, pembatas ya. Di situ mulai ada yang tadi gue belum sempat ceritain. Iya. Itu ada yang ngerintih di situ. Kita ingat nih cerita-cerita horor gitu, termasuk yang ngomong ceritain gitu kan. Memang itu ada. Penasaran gue itu akhirnya terjawab. Itu penampakan mulai. Tapi penampakan suara blung begitu enggak. Jadi gue nengok ke kiri, bus, putih lewat. Udah. Ketika mulai masuk di siksakan, nah ini di sini. Gue kalau mau gue cerita tadi yang gue contohin nih. Jadi posisi kita kalau nyiksak dari kiri gini, dari gini kiri kan langsung kanan gini kan siksa. Nanjak, pas nanjak begini, itu udah nongkrong tuh begini. Nongkrong begini gede. Kan posisi jalan kan agak di bawah, kan ini kan tanah ini. Ya kan, di pohonnya ini langsung nih. Iya. Ya kan? Iya. Jadi udah nongkrong begini nih. Gede. Matanya gede tuh, botak nih. Si posisi Yuda di belakang, posisi Mas Sugi depan. Teriakin, "Mas, jangan jauh-jauh, Mas." Wah, buru-buru nih kita tempel nih. Kita kan posisi tengah. Udah. Dilalanya Mas Sugi ngajak istirahat. Kan tanahnya tinggi tuh. Kita kalau duduk kan begini. Oh, buat duduk gitu, nyender gitu ya. Nyender. Baru begini. Allahu Akbar. Dia lagi nyisir. Putih gitu lagi nyisir. Mukanya sih nggak kelihatan jelas karena kan gelap. Headlamp memang lagi gue matiin. Karena gue takut bocor kan gitu kan. Yang gue kan namanya belum pernah sampai naik lawu, gue nggak tahu estimasi juga. Gue takut cepet habis. Oh iya. Istirahat gue matiin kan. Iya. Istirahat gue matiin gue ngerokok. Pas gue lagi Allahu Akbar gue bilang. Mas, ayo mas jalan mas. Kenapa mas? Udah jalan. Gitu ya. Keril baru ditaruh sama dia, digendong lagi. Baru istirahat, udah jalan. Tapi mau tuh? Mau jalan, udah jalan. Nah mungkin kayak berasa nih anak nih, ada apa-apa. Orang, aduh ya Allah. Itu untungnya sih mukanya sih nggak jelas. Kita nggak ngeliat mukanya kan ketutupan gitu. Rambut ya. Ada nyisir gini. Udah jalan. Udah. Nah gue tahu tuh setelah tahu itu sekitar 3 siksakan lagi itu, tahu pas gue turun ya. Jadi pas udah lanjut jalan, masuk lagi siksakan, itu tuh yang namanya kayak loncat, kayak ngikutin gimana sih, itu di situ. Jadi ini nggak berani gue ngeliat gini, itu nggak berani, selalu di kiri. Jadi kita udah nunduk kayak gini. Jadi kita saat begini, kayak ngikutin. Udah muternya siksakan nih, aman. Nah, di siksakan yang ketiga, kan muter lagi nih, kalau jalur Cemurek kanan kan gitu kan? Iya, muter, ya kan? Betul. Kita mesti segini, itu kita tuh ngelihat pendaki cewek, kerilnya hijau, pakai topi riba hijau, baju plenolnya itu kalau nggak salah warnanya agak gelap sih ya, agak gelap. Posisinya itu sekitar 10 atau 20 meter depan, kelihatan dari headlamp kita. Di lalanya kita kayak kebo dicocok hidung. Nurut. Kita nggak bertanya, gila lu ada pendaki cewek sendirian malam, berani gitu. Nggak nanya, nggak berpikir begitu, ngikut aja di belakang, ngikut. Nah itu udah nggak ada penampakan tuh, tapi kita ngikutin. Nah ini kan harusnya kan ke kiri lagi tuh masuk siksakan kalau buat masuk naik ke atas ke apa namanya pos 4, ya kan? Ini enggak, kita nih masuk ke tebing. Ikutin aja terus, itu belum ngeh tuh. Nah, kita sadar-sadarnya itu pas di tengah tebing. Jadi yang kita tahu akhirnya kita bilang jalur lama katanya. Jalur lama buat ke pos 4 yang di bawah pohon gede itu. Itu kan jalur ke tebing. Kita sadar-sadar itu ketika angin gede, bos gitu kan. Langsung pas Allah Akbar.
angin kenceng bener nih. Pas ngeliat sadar, lah dia kok jalur tebing ya? Terus ngeliat ke belakang, temen gue jauh di depan. Di belakang gue nih, di bawah siksakan. Gue bilang, jangan naik, Mas Ugi, jangan naik. Bahaya nih, bahaya. Gitu udah. Karena udah tahu sadar kayak gitu kan, yang tadinya jalan lagi agak tegap, begini. Kena. Keril kan berat, kita ngelundung masuk jurang kita. Nah itu. Nah udah gitu, kita baru sadar ya, tadi pendaki ceweknya kemana ya? Bilang gitu kan, nggak ada. Posisi di tengah-tengah, turun nggak bisa, nggak mungkin gitu kan. Jadi batu-batunya itu kayak batu-batu yang di Slamet. Oh, gede-gede gitu ya? Iya, tajam-tajam ya. Tajam kayak gitu. Gue bilang, udah gitu kan batu-batu kecil kan. Ya biarpun sepatu gunung kayak apa juga kalau begitu kan licin kan jatuh. Itu yang gue pikir, gue takut. Alhamdulillahnya itu ada pendaki yang turun. Kelihatan dari headlamp ya. Dari pertama juga dari loncengnya dia tuh. Ya, agak jauh. Gue bilang, wah bilang, jauh banget ini, gue bilang di jalur nih. Gue teriakin, Mas Ugi, ikutin jalur sana. Itu siksak bukan? Siksak Mas, udah jalan aja ke sono ke kiri, jalan ke sono. Ya, harus jalan ke kiri. Jadi kalau ke kiri saya langsung ke pos 4. Akhirnya kita paksa nih jalan ke atas. Ngerayap jadinya kan, karena takut kita belum pernah. Karena kondisi juga kita habis dapat horor. Udah, ada lucunya juga. Jadi headlamp kita kan redup nih. Iya. Pas udah nyampe, kan pas banget nyampe ke pohon. Ada 2 pendaki nih. Dia lagi istirahat di situ kayaknya, lagi masak nih, kayak bikin kopi. Pas gue nongol pada lompat, oh Akbar, sangkanya setan gitu aja. Ya kita nongol dari balik pohon, dari bawah begini. Karena itu bukan jalur pendakiannya Om ya? Bukan, jalur pendakiannya sebelah sana. Kan pohon sebelah sini. Di situ gue nggak cerita. Om, kenapa lewat situ Om? Ya, gue nggak tahu, gue kenapa bisa lewat sini. Oh gitu ya. Dia juga nggak mau cerita, nggak mau nanya lebih banyak. Mungkin dia paham mungkin ya, attitude di situ. Ya paham lah ya pendaki kalau nemu yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Kok kenapa bisa lewat sini? Gitu itu jalur lama. Gue taunya itu dibilang jalur lama, itu dia yang ngomong. Yang 2 orang itu ya? Itu jalur lama. Berarti dia udah pernah. Gitu. Gue kan belum pernah naik laut. Karena gue gara-gara nonton Om Umang, gue jadi penasaran gue bilang, laut itu benernya kayak apa sih? Satu suruh lagi. Iya. Dan kedua, pas gue bangun tenda, gue nyampe kalau nggak salah jam 9 malam deh. Kalau nggak salah jam 9 malam. Angin udah kenceng nih. Kan dinginnya minta ampun kan. Gue ngebangun tenda aja, itu hampir nggak sanggup gue masukin frame-frame itu kan buat ngebangun. Akhirnya bisa juga kita bangun, si Uda langsung masuk, langsung tidur, tinggal gue berdua nih dalam tenda. Nah, di dalam tenda, gue sama Mas Ugi sempat masak makan, habis makan. Nah, gue juga pikiran gini, satu, di cerita itu kan Om Umang juga ada, kalau nggak salah ada cerita soal kalau misalnya kencing gitu kan, kan? Iya. Gue ingetin pakai botol. Gue dalam tenda, gue kencing dalam botol. Gue taruh dong pinggir. Gue takut gue kalau kencing di luar. Nanti tiba-tiba ntar gue diselepet. Nongol gini kan, iya biasanya kan gitu ya. Karena gue bilang, Mas pipis Mas. Enggak. Gue tuh karena udah horor, pikiran gue jadi horor juga. Gue takut juga. Jangankan yang namanya gue keluar tenda ya. Kan tenda gue kan ada daknya kan tuh. Gue untuk keluar ke dak aja gue ogah. Ke teras itu enggak? Teras gue nggak mau, kecuali kencing. Gue masak dalam tenda, bukan di dak. Saking gue ketakutan. Iya. Gue tapi nggak mau cerita, karena gue inget setiap gue nonton itu, jangan pernah cerita apapun yang lo alamin di situ. Kata Mas Yogi gini, Mas, aku turun ya? Ya bisa sampai turun ya Mas. Gue belum bisa tidur nih. Lah, tadi katanya ngomong ngantuk. Iya Mas, tapi aku nggak bisa tidur. Udah, angin kenceng nih emang sih. Udah tiduran, udah agak reda. Jam berapa? Jam 11 kalau nggak salah, jam 11 malam. Udah ketiduran, bangun. Jam 11 tuh. Kencing lah. Dedak ya kan. Udah masuk lagi, masuk sleeping bag. Baru tiduran nih. Ini tenda nih. Gubrak. Digoyang-goyang. Yang gue bingung nih, anak 2 nih nggak bangun. Masih tidur dia? Masih tidur. Gue bilang, ini angin apa-apaan sih ya? Jadi kalau kan waktu kita bangun tenda, suara angin kan kedengeran, ya kan? Jadi tenda-tenda sebelum itu bunyi ya kan? Playseatnya mereka gitu kan. Ini nggak ada. Udah, gue cuma bisa baca ayat kursi doang, ya kan? Gue baca apa yang gue bisa. Udah di situ. Jadi gue kan masih tidur kan tengah nih.
Mas sleeping bag gue tutup gini. Nah, tenda gue ini kan paling ujung nih, dekat pohon, ya kan? Karena udah rame kan sebelah sana kan. Itu juga udah gue pepet-pepetin sama tenda yang lain. Udah mepetin aja mas, mepetin mas. Kalau ada apa-apa kan gampang tinggal iya. Gue udah takut, ya kan? Ya wajar sih ya. Wajar, manusiawi lah rasa takut. Oh kalau lo ngalamin, lo pasti akan mengalami kayak gitu. Iya. Nah, udah nih, udah selesai digebrak-gebrak gitu tidur. Gue buka begini, jadi dia ada bayangan gede di tenda. Dari dalam kelihatan. Jadi bayangan itu gede deh, sebelah kiri. Nah, itu kayak, jadi kan frame ujung sama frame ujung nih kayak ditarik-tarik. Ditarik-tarik gitu. Akhirnya gue pikir, ya Allah, gue salah apa ya? Perasaan gue nggak kencing sembarangan, satu. Kedua, perasaan gue nolongin orang dah yang sakit. Dan ketiga, gue selalu ngingetin orang jangan ngomong kasar, ya kan, jangan sompral, kan gitu. Gue selalu ngingetin orang gitu, kenapa jadi gue? Atau mungkin imbas dari yang pendaki ini ke gue nih, gitu. Karena memang sebelumnya juga gue sering mengalami orang yang ini, gue yang kena. Imbasnya ya. Sering tuh gue ngalami gitu, karena kan sebelumnya gue mengalami kisah-kisah horor juga sebelumnya di lokasi-lokasi lain, bukan pendakian ya, khususnya kayak di tengah hutan ataupun lokasi bencana ya. Gue minum obat flu ya, itu kan bikin ngantuk tuh. Wah aja minum itu, akhirnya gue tidur. Tadinya ya gue pasang alarm jam 4, bablas. Sampai jam berapa om? Sampai jam 7. Jam 7 gue bangun. Gue kebangun di situ dah. Si Mas Ugi nanya, malam tidur jam berapa? Ya, jam segini, aku bangun loh waktu sampean tidur. Dia bangun, sempat bangun, tapi dia nggak cerita. Wah berarti dia tidur jam-jam 3-an nih, gitu kan. Nah, udah selesai, masak, makan dia. Habis masak makan, kita summit jam 8, jam 9. Nah, kita summit tuh di perjalanan tuh nggak ada apa-apa, biasa. Ketemu aja, ya jalak tuh ya kan. Oh iya nih, kalau ada jalak lawu, biasanya kita diterima nih gitu kan, kita diantarin ke atas. Bener, kita sampai di puncak itu di siang, ya di siang, nggak ada apa-apa. Rame om puncak om? Rame, jadi kayak orang hajatan gini sih. Kita mau foto aja susah bener. Ganti-gantian yang nunggu-nungguan. Jadi kita pengen foto aja nih, mas, gue pengen clear ya. Misalnya pengen clear tuh susah. Oh iya clear ya. Gue pengen clear tuh susah. Jadi kita di foto sebelah sini. Ada lagi. Ini segambreng. Ya, udah deh. Akhirnya kita motonya sekali di situ, sama di bawah. Di bawahnya begini nih. Oh, biar nggak bocor. Iya, tetap orangnya di belakang banyak. Belakangnya kan tuh gue nih. Kita begini aja udah nih. Gua kalau ke Lawu belum komplit nih. Kalau belum ke Boyem. Makan tadi Boyem. Ya udah makan Boyem. Nah, ke Boyem lah. Gua nggak tahu jalur lewat mana gitu kan. Gue lupa sih emang ke Boyem. Karena sebelumnya dikasih tahu juga di pos 5 kan. Pos 5 Cemoro Kandang tuh kan kelihatan tuh warungnya Boyem gitu kan. Ya, kata warungnya Boyem, foto-foto di situ ya karena yang namanya legend kan. Iya. Lo belum naik Lawu kalau lo belum ke Boyem, bukan ke puncak ya, belum ke Boyem. Ke Boyem. Bener tujuan lo puncak ke Boyem. Boyem nih, iya juga sih. Tapi memang kan gitu ceritanya. Betul, lo sebenarnya yang ditanyain puncak apa yang Boyem nih? Iya. Iya kan? Iya. Itu selalu ditanyakan di Lawu. Selesai, tapi cuman gue doang nih sama temen gue si Yuda nih yang ke Boyem, Mas Ugi di warung yang lain. Gue iseng gue ini, Boyem pengen foto dong. Foto lah Boyem, ya kayak norak gue ya. Namanya legend gimana sih. Gue cuman kayak, ini loh gue di Lawu gitu kan, gue sama Boyem. Sampai si yang monyet itu juga gue foto juga gitu kan. Udah, kan selesai. Yang tahu ke Lawu itu kan Mas Ugi. Pulang nih. Gue baru sadar, nyata di tengah sabana, ya kan sabana, nyata nyasar. Gue taunya dia nyasar tuh gini, karena gue juga kan nggak paham kan. Dia udah mulai celingak-celinguk nih. Dan gue juga pikirnya, perasaan gue tadi ke warung mau ke pos 5 nggak kayak gini jalannya. Kan pasti ada jalan yang batu-batu tuh, bilang gitu kan, ini kok nggak ada. Kan ini sabana gitu kan. Terus aja gitu, ada kali sejam. Gue bilang, Mas, nyasar nggak Mas? Orang gimana lu, udah sejam maju kita belum nemu jalan. Sementara warung Boyem udah jauh nih. Jadi untungnya kan ada kayak pemancar ya, tiang ya, tinggi ya. Itu patokannya tuh. Jadi nyaris kita ke lokasi jurang yang sebelah kanan tuh.
Nah, gue ngeliat, wah balik lagi di nyari jalan. 10 menit dari situ baru kita ketemu jalan. Wah ini dia jalannya gue. Alhamdulillah, jadi inget cerita yang di Gunung Lawu, banyak pendaki yang hilang. Ini dia nih, gue bilang. Dia selalu terabas, gitu kan. Kalau gue pemikiran, pokoknya ketika gue balik lagi jalur yang tadi. Iya, itu. Gue harus balik lagi jalur yang tadi. Gue naik lagi ke atas. Betul. Itu pikiran gue. Betul. Itu dari ke arah jurang tuh. Dan itu kan samar itu kan. Tiba-tiba, kita ngelangkah ke jurang. Itu yang kita pikirin. Udah. Itu udah nggak ada apa-apa sih, aman. Kita ngambil jalur, sampailah kita di pos 4. Di pos 4, kita habis bongkar tenda. Ini udah nggak sanggup berdiri nih. Kayak nggak sanggup berdiri nih. Dua-duanya Om? Dua-duanya, ya Allah. Kaki gua kenapa ya? Perasaan kaki gua sehat tadi gitu kan. Cuman gua nggak cerita. Nah, gua dikasih lah perban yang buat patah tuh. Iya, sama Mas Ugi, ya. coklat. Gua ikat di sini, gua ada di videonya. Juga. Boleh. Oh, iya, gua ikat dari sini. Di sini enggak. Nah, sebelum turun, udah habis bongkar, gua duduklah di bawah pohon tuh. Jalak gading. Jadi kayak orang gila gua. Jalak gading gua ajak ngobrol. Gua bilang, "Lo makannya ngenyang dah, ya kan? Itu mumpung banyak remahan-remahan, gua kasih." Udah. Ntar kalau gue turun temenin ya. Itu kiraan gue bener. Merinding gue kalau padahal jam berapa ya? Udah sore Om? Belum, masih gue jadi turun jam 1-an kalau nggak salah. Gue jam 1-an. Dan itu gue melewati hal-hal yang hebat menurut gue, antara hidup dan mati ya kalau buat gue sih. Dalam artian gue harus hidup gitu loh. Gue harus bisa sampai bawah apapun yang terjadi. Karena apa? Ini dia nggak bisa ngelangkah. Nah, jadi pas turun dari pos 4, kita turun ke bawah tuh. Terus sambil nyanyi tuh, Edelweiss. Mau nangis gue di situ. Gue harus turun. Gue kalau ingat itu apa ya? Ya buat gue ingat keluarga ya. Buat gue antara hidup dan mati sih pada saat itu, karena pikiran gue di saat itu juga penampakan kan udah terus berlanjut tuh ya. Sorry ya, gue kalau ingat itu, gue sampai nangis gue di situ ya. Ngebayangin juga sih Om, ngebayangin. Apa ya, ketika gue turun, sambil gue nyanyi itu, netes air mata gue. Gue harus pulang, gue harus turun. Gue nggak ada kepikiran buat ngecamp lagi. Gobloknya gue itu. Cuma karena gue ada rasa nggak enak. Gue nangis, cuman kan gue nggak cerita sama mereka. Ini sorry gue agak netes juga gue. Karena buat gue antara hidup dan mati pada saat itu ya. Gue nggak, kalau Mas Sugi kan gue pikir kan namanya dia kan sibuk ya. Tadinya harusnya gue berpikir begini. Ya udahlah Mas, kalau sampai mau turun aja. Gue istirahat di sini 1 hari lagi. Besok gue turun. Harusnya. Tapi gue nggak melakukan itu karena rasa tidak enak. Iya. Ya kan, gue paksain gue turun. Kata Yuda, masih sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Di belakang gue kan, kalau lu mau duluan dah. Udah. Jadi dari pos 4 gue. Ini burung jalak lawu. Dia itu, nama kan di pohon-pohon nih. Lum, lompat-lompat. Dah. Itu di jalan dia lompat-lompat. Gue ajak ngobrol. Ya, yang tadi ya. Temenin gue pulang, antar gue pulang, gue harus pulang. Itu udah. Jadi yang cewek itu ada lagi di situ. Yang nyisir Om. Yang nyisir itu ada lagi itu di situ. Ya Allah, gue bilang gue dosa apa? Sampai sekarang gue nggak pernah kebayang gue punya salah apa. Tapi yang setahu gue nih, waktu gue ke Lebak Banten, lokasi pengungsian, gue selalu ditemenin sama dia itu juga, tongol dia juga. Yang si Kunti ini, itu. Ya gue nggak tahu ya, karena gue sering banget nemuin itu. Itu ada di video-video gue ada semua. Semua. Jadi gue ngambil gambar yang adanya penampakan Kunti itu selalu nggak sengaja ya. Kalau nyari sengaja, gue nggak begitu percaya. Cuman kalau ini gue dapat nggak sengaja gitu ya. Udah sambil nyanyi kayak gitu, dia nemenin tuh. Berapa kali gue jatuh guling-guling. Yang nyelamatin gue Yuda, selalu Yuda nyelamatin gue. Jadi gue udah jatuh, udah terkapar gini. Jadi kalau setiap ketemu jalur yang harus ngelangkain kayu gitu kan, langsung joglong begitu kan, gue selalu jatuh. Jadi si Yuda, sorry gue berdiri ya.
Jadi si Yuda tuh bangun gua, Keril. Selalu begitu. Sampai pos 3 gua itu tadinya mau nge-camp. Cuman gua bilang kok nggak enak. Tapi gua tetap lanjut, tapi gua istirahat dulu deh. Sampai di pos 3 itu gua turun dari jam 1 ya sampai di pos 3 itu gua jam 3-an kalau nggak salah. 2 jam. Jam setengah 4 kalau nggak salah. Setengah 4. Sampai pos 3. Nah, di perjalanan itu udah jam sekian itu penampakan itu tetap ada tuh. Cuma bukan penampakan lagi, baru suara-suara nih, ngerinting-ngerinting. Gue nggak pernah nanya sama mereka berdua nih. Dan setelah gue tahu, ketika gue tanya sama mereka nggak nemuin apapun, mereka nggak dengar apapun. Jadi cuma gue doang. Udah nih dari pos 3 kembali lagi tuh Jalak nemenin kita. Dari pos 3 ke pos 2 mulai gelap. Nah itu mulai tuh suara-suara anak aneh gitu. Kalau gue pikir, kalau orang mungkin pikir suara angin ya. Ini enggak. Jadi orang ngedam-dam gitu kan. Nah kalau penampakan yang itu tetap ada yang putih ini. Gue nggak tahu nih siapa gitu, pokoknya kunti aja pokoknya. Maksudnya dalam artian, lu kok rajin banget sih nemenin gue dari pertama gue naik sampai gue turun, atau lo nemenin gue gitu kan. Cuma kan namanya kita manusia kan, yang kayak gitu kan serem. Udah di pos 2 kita istirahat, ngerokok lagi. Kita mau masak kopi tadinya, cuman kata bener juga kata Mas Mas Ugi. Nah cuman yang paling lama itu dari pos 1, bayangin ya, maghrib ketemu jam 11 malam. Dari pos 1 ke base camp. Wah, seharusnya cepet dong. Dari maghrib. Berarti nyasar ya atau gimana? Nyasar. Di pos 1 kan mau maghrib nih. Kan kalau burung jalak labu kan kecil kan? Iya. Coklat kan? Betul. Ini ada yang beda. Jadi burungnya lebih besar kayak burung dara, tapi agak kecil, tapi dia tutul-tutul. Tutul-tutulnya warna apa tuh, Om? Warnanya jadi gini, abu-abu gitu. Jadi kan coklat nih. Dia warnanya abu-abu. Abu-abu hitam. Abu-abu hitam, totol-totol agak keputihan. Gitu. Gue belum pernah nemu. Dan gue tanya memang tuh nggak ada katanya. Cuma kan gue belum pernah naik perahu ya. Dia nyamperin tuh, klik. Mas ada roti nggak Mas? Kasih roti. Tuh. Dari jauh udah nyamperin nih. Tapi gue mau makan dia. Nyamperin serbang. Nah, maghrib nih, masa dulu kita tahan dulu deh. Pas 1 itu kan di sebelah sini kan kayak tempat buat istirahat juga tuh, yang pakai tenda gitu, ya kan? Iya. Nah itu di situ tuh ditongolin lagi kita. Sama apa Om? Jadi gue nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Jadi gue berani dia tuh ngeliatin gue tajam. Dari dia di semak-semak gitu tuh ngeliatin. Gue langsung buang muka. Gue bilang, Allah nih, kapan lagi? Gue bilang itu. Itu nggak 1. Berapa? Ya itu mungkin lebih dari 3. Dari balik belakang. Bedeng itu shelter ya? Di belakang shelter. Mas, jalan nih Mas, maghrib. Tapi gimana? Udah maghrib Mas. Yaudah deh, tunggu dulu habis maghrib kelar. Gelap berarti kan? Iya. 6:30 kita lanjut. 6:30 dia nggak bisa jalan. Jadi jalan itu kayak robot. Kayak robot. Gitu ya? Iya, itu. Udah sekitar jam, kita ngeliat handphone ya, sekitar jam 8 atau jam 9 kita mulai masuk di, tau kan yang pohon yang berisik kalau kena angin? Iya. Dari pos 1 ke base camp. Kita ngelewatin itu kan. Jalanan kan kecil, kertak. Itu yang putih-putih itu bukan 1 lagi. Putih-putih yang bagus atau? Yang putih-putih kunti ini. Gitu. Jadi dia di sebelah kiri ada, yang sebelah kanan tuh di atas pucuk gitu. Kita ngeliat, ya Allah, masih ada lagi aja ini. Cuma ngelihat si teman nih, si Yuda sama si Mas Ugi santai aja jalan. Dan itu nyasar. Itu bukan jalurnya.
Itu di jam-jam 9-an kalau nggak salah itu. Jam 9-an, 9 lewat. Kita ngeliat handphone begini. Set, di jam segini. Lama amat, perasaan gue tadi dari base camp ke pos 1 cepet dah. Ya kan? Kenapa nih jam segini masih di sini? Sekitar jam 10-an, itu kita masih ngikutin, kayak jalan-jalan setapak. Nggak ada yang aneh dengan jalannya Om ya? Nggak ada yang aneh, jalan setapak. Nggak ada yang aneh. Nah kalau nggak salah, ada kayak rumah kayu gitu ya, sebelah kiri. Itu gue lewatin tuh. Waktu berangkat gue ngelewatin rumah kayu. Ada rumah kayu nggak sih di situ? Gue nggak tahu deh. Oh, nggak tahu kalau sekarang ya? Iya, itu ada rumah kayu di situ. Kayak rumah-rumahan kayu. Udah ngelewatin. Gue sadarnya itu kenapa, dibilang nyasar. Tahu ada pendaki yang turun juga. Jauh dari ujung. Pertama kan lontreng. Wah, pendaki nih gitu kan. Wah, udah seneng itu di situ. Udah kelihatan headlampnya kan. Wah, Mas kan. Apa gue bilang? Dari tadi gue curiga, Mas. Pasti nyasar. Enggak, ini bener. Iya bener jalannya, Mas, tapi ngejauhin, Mas. Gitu. Ternyata jalurnya sebelah sana ke base camp. Harusnya kita di base camp dari tadi nyampe. Jadi tuh tinggal ngetrol doang lurus, nyampe. Ini enggak, jadi gini. Baru pos 1 kita begini. Gitu. Nah kita kan nggak tahu kalau ada jalur yang sama. Nah itu asli tuh, kalau bukannya karena suara juga, karena memang demitnya banyak. Gue bisa banyak ngalamin kayak gitu, ya sering kejadian. Dan itu memang, ya mungkin kalau, bro, mungkin ya bahasa kita ya. Lo kan penasaran sama tahu, ya ini gua mungkin. Iya. Itu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Nah gua kan suka bikin YouTube juga nih, ya kan. Sampai sekarang gua bikin nggak? Enggak. Karena gua takut. Padahal videonya ada ya. Videonya ada. Tinggal diolah aja. Tinggal diolah, gitu kan. sambung-sambung cerita-ceritanya dari yang kesurupan, ya kan, yang minta obat. Posisi gua udah di atas, ya kan, lagi mau masak. Aduh, gua masih turun sih. Tapi kan biarpun nggak kenal nyawa orang, ya kan. Gue lihat pendaki lain mau naik aja, ya kan. Mungkin nggak tahu atau nggak peduli, kan kita nggak tahu. Betul. Ya kalau gue kan merasa gue ada HT, ada info, ya gue turun. Merasa bertanggung jawab meskipun kita tidak kenal sekalipun, kan gitu. Karena buat kita namanya di gunung, semua adalah saudara, ya kan. Kita nggak ada perbedaan, nggak ada usia, ya kan. Cuman modalnya cuma satu, hati aja. Kalau lo punya hati, pasti lo akan bantu. Itu doang. Nah, pas kita perjalanan udah, kita lanjut yang tadi, muter nih, balik dong. Jalur yang tadi pendaki mau ke base camp. Ternyata dari situ ke base camp udah deket. Nah, ini burung masih ada. Padahal udah tengah malam. Kenapa gue bisa ngomong bilang masih ada? Pertama, kelihatan sama headlamp, ya kan? Yang ngomong Mas Ugi, wih masih ada. Wah, yang bunuh tadi Mas? Iya. Yang tutul, ini masih ada di depan. Udah, itu suaranya doang, kalau gue dengar cuma suara doang. Udah, akhirnya nyampe lah kita mau dekat base camp. Udah kelihatan nih lampu base camp. Ya, kita udah pakai dekat base camp tuh, burung masih ada, suaranya masih ada. Gue balik badan, pas udah dekat, ya kan undakan nih, dia kan undakan buat ke base camp. Jadi gue posisi masih di atas nih. Gue balik badan, Jalak Lawu, makasih banyak ya, udah gue ngomongin. Lu udah nyelamatin gua, nemenin gua turun ke bawah. Udah nemenin, jadi gini, gua ajak ngobrolnya sepanjang, biarpun dia nggak ada gitu kan. Jadi sepanjang jalan, Jalak, temenin gua pulang ya, lu jangan mana-mana. Itu sampai di perjalanan seperti itu. Saking gua, ya kalau gua sampai gua bisa netesin air mata, gua pikir pada saat itu gua mungkin selesai. Napas sudah mau habis. Udah nggak inian, udah gila itu gua bilang. Udah. Akhirnya ketika gue udah ngomong begitu, gue sujud di situ. Gue cuma ngucapin syukur doang, nyawa gue selamat. Nah, udah sampai itu, gue bilang sama Mas Ugi, Mas, pas sampai base camp, sampean ngerasain apa Mas? Ya dia cerita, ada sih aku ngalamin ngeliat yang ini. Wah iya udah, satu sama. Tapi gue lebih parah. Tadi ngeliat yang ini Mas? Enggak. Oh itu gue doang. Ketika gede sama Kunti, cuman dia ngerasain itu atau yang di tenda sempat dibahas lagi? Dia nggak ngerasain. Nah, dia nggak ngerasain karena dia tidur. Terus juga dia nggak cerita soal dia ngeliat yang sosok makhluk tinggi gede botak gitu sama Kunti yang gua nongkrong dia lagi nyisir begini. Dia nggak cerita itu, dia bilang nggak ngeliat. Udah.
Terus sampai bawah, sampai gue ngomong gini, Mas, hampir aja saya minta dievakuasi, hampir loh. Tadi gue suruh si Yuda suruh turun ke bawah, minta ranger, karena udah nggak bisa jalan. Jalan beberapa, jadi gini, jalan tuh kayak orang ngesot. Jalan kayak orang ngesot itu. Sampai prosot, maka gue sampai nangis itu di situ, ya Allah, gue bilang, niat. Iya kalau dibilangin mental gue anjlok, itu ya di situ. Karena kecuali kita karena cuma sakit doang, jalan kita nggak no problem gitu loh. Lah ini kita ditemenin yang gituan. Betul. Nggak nyaman pasti. Iya, itu kita ngalamin kayak begitu. Nah makanya kenapa gue ngalamin hal itu seperti yang gue bilang di Lebak. Di Lebak kan gue bangun pertanian kan. Gue bangun pertanian untuk pengungsi. Biasa gue nongkrong di saung bikinan kita. Itu sampai jam 1 malam. Gue pulang berdua sama si Dias. Lewatin tengah hutan. Pas tengah hutan, sebelah kanan, itu kan namanya hutan keramat. Itu kayak orang hajatan. Jadi ada lampu, kayak lampu tembak gimana sih? Wah, bilang terang banget itu. Tapi si Dias nggak tahu di depan. Terus orang berisik nih, kayak pasar. Wow, pada rame di situ. Gue panggil Dias, Jas, sini lu. Lu ngapain Mas di situ Mas? Lu sini. Lu dengar nggak tuh situ ada suara berisik? Enggak Mas. Kok tepak lu? Sini lu. Lu iya Mas, rame ya, kayak orang hajatan ya. Terang ya, terang. Gue iseng nih, gue pura-pura lari. Karena saya tahu dulu lari kenceng banget. Padahal gue kebuset dulu lari kenceng banget. Lu penakut lu dasar lu. Udah. Pulanglah kita ke gubuk yang kita bangun. Kan kamar ada 2. Jadi gue lanjut nih apa aja cerita horor gue aja. Jadi kamar ada 2. Nah dia kan biasa tidur di kamar di dekat kamar mandi. Gue kamar paling depan. Mas, saya tidur di kamar sampai nih Mas. Lo kayak bocah aja lu bilang. Lo kan biasa tidur. Enggak Mas, kok takut Mas gara-gara tadi Mas. Yaudah tapi lu jangan ngorok, jangan ngiler ya. Gue bilang. Udah, jangan rese lu. Udah. Tidur jam berapa ya kita tidur tuh? Jam 1-an, jam 2 lah kita tidur. Bangun jam 2. Ya tidur jam 2. Nah, gua ngimpi. Ngimpinya itu gue di saung, di ladang yang gue bangun saungnya. Kan kalau namanya ladang kan undakan gini kan ya. Nah, cerita posisi gue mau naik ke atas gitu kan. Nah, tangan gue dipegangin kanan kiri, ini ngimpi ya. Tangan gue dipegangin kanan kiri. Tiga nih, yang ini jambak gue gini nih. Yang satu narik. Gitu. Gue ngeronta dong. Wow, bisa-bisa gue lepas nih. Gue ngeronta. Wah, teman gue tidur sebelah kanan, kegampar kan. Wah, udah bangun. Gitu kan. Dia ceritanya dia nih. Ya kan. Nah, dia bangun. Gue lagi ngeronta-ngeronta kan. Mas, bangun, mas, bangun. Udah digampar gue, akhirnya gue bangun. Wah, astagfirullahaladzim. Sampai istighfar berapa kali tuh. Udah gitu, gue ke depan, ke ruang tengah, gue ngambil air minum, bisa kopi gue ngerokok. Nah, ini kan rumah kan pakai bilik bambu nih, bambu yang dibelah-belah, dijejerin gitu kan, jadi buat kamar, dinding kamar. Makhluk itu ada, tiga-tiganya tuh begini nih, antara serem-serem lucu gimana sih? Mas itu yang hitam-hitam? Iya, yang hitam itu ternyata memang itu nyata. Gitu kan, di luar kan lampunya terang, kamar kan mati, jadi kan kelihatan kan. Gue tidur, ya Allah, gue bilang, gue sambil ngeliatin, Mas, enggak. Ya gitu, aku tidur, dia tidur langsung kurutan begini dong. Itu. Nah ternyata beberapa 1 bulan kemudian kejadianlah pengungsi. Dia meninggal nggak wajar. Pertama dia pernah teriak-teriak, makhluk hitam. Dia meninggalnya juga serem. Ya itu, gue bilang makhluk yang sama. Nah sementara yang sebelah dengan makhluk yang sama tapi awal dari nenek-nenek siang Jumatan. Itu juga, itu yang gue alamin. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah horor gue. Dan videonya gue juga ada waktu gue ketemu sama kunti-kunti ya. Dan itu gue secara nggak sengaja. Kebetulan gue kan namanya gue sering motoran ya. Gue pakai Sena kan. Jadi gue buat ngevlog gitu. Jadi, gue ada di sini bla 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 bla. Jadi nih, ya kayak kuntilanak papasan sama gue kan, gue mana tahu, gue cuman gue ngerasain kayak buka kulkas freezer ya, itu suka dingin. Gue tadi juga wah jangan ada ini, bener ternyata pas gue lihat di kamera, wah bener ada. Belum lagi kuntilanak yang sebelah kanan duduk kayak nungguin. Makanya gue di akun Twitter itu gue dikenal sama gimana nih kabarin Neng Kunti. Itu gue dikenal seperti itu. Kenapa? Karena gue sering gue upload. Banyak yang gue upload video-video gue. Bukan ke YouTube. Sama kamera ya. Iya.
bukan ke YouTube malah justru. Ke Twitter. Iya ke Twitter. Kalau ke YouTube gue udah banyak. Ini yang kali. Iya. Cuman kan gue nggak ini sih ya. Nggak begitu nggak begitu telaten. Gue ngedit juga kagak, asal aja. Paling short gitu kan. Iya. Sampai sekarang aja lagu aja nggak gue bikin. Iya, padahal ada ya. Iya. rekaman Malah justru videonya ya. 17-an Gunung Slamet yang kita bikin. Oh, oke. Iya, itu aja sih mungkin ya. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Om Wahyu nih ketika melakukan pendakian Gunung Lawu ya Om ya. Itu sekitar bulan Juli Ya. di Suro. malam satu Malam Suro. Malamnya berarti kan emang pas pendakian itu malamnya itu Iya, Suro tuh kan iya, gitu. betul. Nah, memang saat itu tadi Om Wahyu sudah menjelaskan kalau saat pendakian tersebut Om Wahyu baru pertama kali ke Gunung Lawu. Namun kan di samping lain ada temannya ya Om ya Betul. yang sudah melakukan pendakian Gunung Lawu gitu. Nah, tadi juga di pertengahan cerita tadi Om Wahyu sampai mengeluarkan air mata gitu kan Om. Iya. Karena kalau udah cowok ngeluarin air mata tuh pasti Karena memang itu kejadian Iya. bener-bener. nggak bisa dilupain gitu Om. Iya. Maksudnya kayak nggak nyangka kok gue bisa ngelewatin. Kok gue bisa hidup gitu kalau misalnya kita nonton film serem atau apa gitu. Itu kita kalau ketemu sama kayak gitu-gitu pilihannya ya gue cekek nih. Iya. Kan pikiran kita kayak begitu. Wah, Iya. mati nih gue nih. Iya. Ya mati gue dah. Oh. Tambah lagi kita udah nggak bisa jalan. Hmm. Jadi ini kayak dibandulin batu. Oh. Yang film-film penjara gitu Ah, kayak di kita narik batu. Batu. Iya, itu kayak gitu, kayak pakai rantai gitu. Oh, oke. Ya ada gue jalan tuh, krek. Nyeret. Iya nyeret dua-duanya. Oh. Padahal normal ini. Tapi yang jadi penasaran itu yang omanya kayak apa kebo Kayak kebo dicucuk hidung. cuk hidung. Dan gue nggak bertanya di siapa. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh ya. Kan dalam hati gue, ih gila pendaki cewek nih, ngapain nih gue sendirian? Ya kalau misalnya orang mungkin bisa berpikir ketika di YouTube gitu, wah ada pendaki cewek nih, orang pakai pakaian hijau. Oh Di ini. depan gue, ini kan gue enggak. Ya kejadiannya gitu aja. Gue ngikutin. Aja. Kan nih gue nih, ini handphone nih, ini selalu gue begini kok. Ini enggak. Iya. Nah tapi Om ketika nyampe pos 4, sorry Om, pendaki yang cewek itu turun apa naik? Dia naik. Jadi posisinya depan gue nih, ya kan? Berarti Om Ayu di belakangnya Gue ya? di belakang, ya sekitar 10 meteran lah ya. Jadi gue pas jadi leader nih, gue harusnya gue berpikir nih, gue deketin, Mbak, gitu kan? Ya bukan sebagai cowok ini sama cewek, enggak. Kita bingung aja gitu, kok ada gitu kan? Tapi gue nggak kepikiran, kok ada pendaki cewek? Enggak, gue ngikutin doang, gue ngikutin gitu loh. Gue nggak berpikir, lah ada pendaki cewek, mas ada pendaki cewek nih, sendirian, kasihan bener nih. Kan gitu. Gue nggak nanya. Kayak kesirap gitu lah ya. Gue ngikutin aja. Sampai gue naik ke tebing. Itu dia sih. Gue bingung, gue bilang, lah ini pendaki cewek. Itu gue sadar itu karena angin. Bus. Baru sadar. sadar. Allahu Akbar. Gue bilang gitu. Oke. Pas gue, tadinya gue jalan agak tegap begini, tiarap gue. Iyalah. Lihat bawah. Bawah gitu kan. Ngeri gue bilang. Nah, misalkan Om, kita main logika dulu nih Om. Misalkan memang benar kalau pendaki yang dilihat itu adalah pendaki beneran. Pos 4 itu Om Ayu ngeliat gak? Nggak ada. Nggak ada. Memang. Jadi gini, waktu siang itu, sebelum summit kan memang banyak tuh pendaki yang summit siang tuh, jam-jam 8 gitu kan, pada bangun kesiangan semua. Itu banyak, ada cewek-cewek yang cakep-cakep ada, tapi nggak ciri khas itu nggak ada. Dan kenapa gue mengatakan nggak mungkin ada di situ? Karena ketika gue sadar ada di tebing itu, gue baru sadar itu pendaki cewek mana ya? Kan kagak mungkin ya hilang. Posisinya mau ke yang pohon gede itu masih jauh. Iya sih. Nah misalkan dia beneran orang juga, Om Ngapain Ayu juga aja di situ? Iya kan? Iya, Om Ayu aja sendirian. nyampe di situ aja, sampai gemetar kok cewek bisa lewat situ kan gitu. Kok Logika bisa dulu. lewat situ gue bilang. Orang kita
jalan aja. Kalau orang Sunda bilang mapai. Mapai. Karena gue takut gue. Oke. Tadi ya udah, ya kita nggak ada yang tahu lah itu pendaki beneran apa enggak ya Om ya. Semoga itu pendaki beneran, semoga aja gitu Ya, kan. amin. Amin, logikain aja dulu teman-teman semua. Iya, Kita tidak di sini berkesimpulan bahwa sana itu adalah pendaki yang sudah meninggal, enggak kok, enggak. Biarkan itu misteri menjadi misteri aja Om ya. Biarkan aja dia ada di sana, yang menjadi sebuah cerita gue sendiri gitu kan. Kalau gue pernah bertemu sama itu, semoga dia memang seorang pendaki. Betul, gitu aja. betul. Cuman yang gue bingung ya itu aja. Yang itu sih, bener sih yang nggak masuk akal ya sih gitu. Oke, terus itu kan kejadian juga memang kalau bisa dibilang mungkin teman-teman semua serem atau enggak itu kan pribadi masing-masing Om. Iya, betul. Tapi menurut saya itu serem juga Om. Seremnya itu ketika perjalanan turun di saat Om Wahyu bisa dibilang di titik nol ketika mental gue hancur. Nah, drop abis. Itu loh. Kalau gue cuma berpikir, mungkin kalau para pendaki yang cemen lu gitu doang sih. Enggak, kalau buat gue beda. Mungkin kalau ketika lu ngalamin kayak gue, mungkin lu akan melakukan hal yang sama. Betul. Akan sama ketika dalam posisi gue. Betul. Karena pada saat itu gue cuma berpikir gimana caranya gue harus turun. Betul. Gimana caranya gue tetap hidup. Walaupun gue bertiga, gitu kan. Walaupun gue bertiga. Jadi gue bertiga tuh seolah sendiri gimana sih? Seolah sendiri tuh gue udah kacau gitu loh. Orang burung aja gue ajak ngobrol. Iya. Oh iya. Burung gue ajak ngobrol. Tempat camp ya? Iya. Ajak ngobrol pas mau turun ya? Mau turun. Ini video kita ada. Iya, di jalanan. Pas turun ya? Kita ada video. Ada juga videonya. Ada semua. Jadi semua yang diceritakan Om Wahyu itu ada bukti apa ya namanya? Ya, otentik lah. Otentiknya ya. Ketika tadi Om Wahyu ngajak ngobrol burung, terus ketika di perjalanan ngerekam, turun dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ada kayak burung-burung gitu. Itu banyak juga orang yang udah naik gunung nggak ngerekam gitu Om. Gitu kan? Karena gini, gimana tuh? Gue punya akun YouTube nih gitu kan, sayang nih gue bilang gue pengen bikin buat cerita-cerita pendakian gitu kan, gue ngerekam kayak ya sebenarnya kalau misalnya lo modal gitu, lo beli kan apa yang namanya buat ngevlog tuh, iya ada, gitu kan ada ya kayak gitu kan, gue kan kagak, gue begini doang modalnya, pegang gitu ya, pegel amat, PR bener. Selain itu juga buat apa ya, arsip Om ya? Buat arsip ya. Misalkan nanti Om anak Om Wahyu udah mau naik gunung, ini papa nih. Iya. Ya kan gitu kan. Pengalaman. Ini kayak gini, nanti kamu kayak gini ya gitu kan. Tapi tidak menceritakan kejadiannya. Gue kan, beliin gitu. peralatan camping sama gunung. Gokil. Oke. Mungkin teman-teman semua sudah menyimpulkan ya cerita dari Om Wahyu ini bahwasanya tadi sebaik mungkin mental dijaga Om ya. Iya. Memang manusiawi lah rasa takut bagi setiap orang itu pasti ada. Manusia mana yang nggak ada rasa takut sih? Iya. Iya kan? Itu sebelumnya ya, gue mau kemanapun, ke lokasi pengungsian aja, dulu yang namanya Terabas Hutan, seperti yang video, ada nih video kita di YouTube itu juga, itu sendirian pakai motor sendiri, itu berani gitu, tengah hutan, sendirian, lah ini bertiga, tapi, sendiriannya berani, tapi ketika bertiga, ngedrop, hancur, sampai akhirnya tadi, ya gue netes air mata gue karena apa? Gue harus hidup kok, itu aja. Kan gue cuma berpikir, gue selesai, gue bakal selesai nih. Cuma satu itu, mental yang bikin gue bisa turun ke bawah. Itu aja. Ya. Terus juga rasa semangat untuk hidup ya Om ya. Karena keluarga. Karena keluarga mungkin, misalnya teman-teman nyerah, jebret, udah mungkin lain cerita Om. Iya. Iya kan, lain cerita itu. Jangan pernah nyerah. Teruslah. Karena sedikit apapun sebuah kesempatan, lo harus manfaatkan kesempatan itu. Jangan pernah kita mengabaikan ataupun pasrah dengan keadaannya. Kita harus bisa ngelawan. Kita kan nggak pernah tahu takdir. Betul. Yang kita tahu adalah tetap berusaha untuk jalan. Betul. Itu sepakat. Nah, tadi Om Wahyu kan udah sampai mengalami kejadian dan nggak enakin Om ya, maksudnya yang tadi antara hidup dan mati bisa dibilang tadi ya, soalnya mengutip kata dari Om Wahyu. Nah, punya keinginan lagi tuh ke Lawu. Tuh maunya lewat tangga. Gue pengen lewat Ceto. Nah, padahal kan yang punya Om ini Ceto kan? Iya, Ceto. Iya, gue nonton tuh Ceto. Kenapa gue pengen lewat Ceto kan gitu? Ya gue nggak tahu. Ada rasa ketertarikan dari hati. Udahlah, ayo Lawu. Tapi lewat Ceto. Udah tak hubungin. Mas, kita naik Lawu lagi Mas. Tapi via Ceto. Kalau kata temen, lu gila ya, kagak ada kapoknya, lu hampir mau mampus lu gitu kan. Ya, sekarang kalau kita bahasa logika kan begini loh. Lu bohong amat lu, rasa mau antara hidup dan mati lu aja bertiga.
Kalau lu dalam posisi gua di situ, lu merasa hidup lu sendirian di situ. Lu merasa sendirian di situ. Betul. Itu doang. Jadi kalaupun lu komunikasi itu kosong. Betul. Kosong. Betul. Iya. Jadi kalau misal dalam posisi gua pada saat itu ketika gua, dia kan gua nengok dan nengok gitu kan gak rame-rame atau misalnya bertiga sama-sama nengok gitu. Enggak. Gue cuma berpikir bagaimana caranya gua nggak lari. Nggak lari. Ini emang nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Jalannya nyeret gitu ya. Jalan Oke. nyeret. Tadi Om Ayu pengen ada schedule lagi untuk naik Gunung Lawu lewat Candi Ceto tuh Om. Berarti kan ada keistimewaan sendiri ya? Gunung Lawu. Saya sekarang minta satu kata untuk Gunung Lawu Om. Lawu itu indah. Indah ya? Lawu itu cantik, eksotik, tetap dijaga dan dirawat. Wow. Itu aja sih. Itu Karena dia. banyak sejarah yang ada di situ. Betul, masih ada Om yang jejak-jejak dari luhur kita ya. Betul. Oke. Ya, itulah sebuah keistimewaan Gunung Lawu. Gunung Lawu, Ingat cantik. loh, ada seorang raja yang ada di sana. Itu aja sih. Oke. Itu tentang Gunung Lawu nih teman-teman semua. Tapi diingetin lagi mungkin yang dari awal men-skip kita obrolan pertama tuh Om. Nih ingetin lagi Om, bahwasanya Om Ayu itu aktif banget teman-teman semua di dunia media sosial khususnya Twitter ya Om ya. Betul. Yaitu nama Twitternya apa Om? Kang Jail. Orang tahunya Reporter Jail ya. Reporter Jail. Reporter Jail. Oke, untuk YouTube-nya namanya apa Om? Reporter Jail juga. Reporter Jail, berarti naik gunung Reporter Jail dijailin tuh. Kenapa sih kita disebutnya Reporter Iya, Jail? kenapa tuh Om? Awalnya gini, kita memang suka jail sama teman-teman ya. Jadi kita sering foto-foto candid, bahkan pejabat ya. Dulu tweet gue sampai dikutip sama media internasional ketika gue ngambil gambar seorang pimpinan lembaga negara yang terlibat kasus korupsi. Itu gue ngambil gambar, dia pura-pura nelpon, ternyata tidak nelpon. Gitu. Gue yang bongkar kasusnya. Itu. Berarti membongkar kasus yang... Bongkar kasusnya sampai kejadian yang dia ditangkap sama tim KPK. Itu termasuk gue yang ngejar kemana-mana. Ngejar kemana-mana. Itu jadi sisi lain mungkin teman-teman, Om Ayu ini seorang pendaki gunung. Tapi sisi lain kan tadi menjelaskan reporter dari tahun 2000-an Om ya, 2000-an. sampai akhirnya di sebenarnya sih kalau naik gunung itu suka ya dulu ya. Skip itu 12 tahun ya. 12 tahun 12 tahun skip karena kita fokus sama pekerjaan. Kerjaan. Ya. Oke. Ya mulai naik Gunung Lawu, pertama kali naik Lawu itu. Pertama naik gunung naik Lawu. Wow, gitu kan. Naik Pertama kali ke Lawu langsung ya, setelah vakum tuh. Vakum, karena yang terakhir di Sulawesi Utara. Wow. Gunung Lokon sama Mahawu. Gokil. Selain naik gunung juga, ternyata Om Ayu juga bergerak dalam bidang kemanusiaan Om ya? Iya, betul. Yaitu yang tadi sudah jelaskan di awal video, belusukan-belusukan ke daerah bencana terdampak gitu kan. Insya Allah nggak pernah absen di dalam dunia kebencanaan Om ya. Amin. Terus juga aktif juga, bukan aktif ya tapi mempunyai yayasan Om ya. Iya. Yayasannya itu ambulan gratis. Ya. Nama yayasannya apa Om? Ya, Yayasan Rocker Pantura Care gitu. Kenapa sih disebut rocker gitu kan? Ini sih bukan persoalan kita gondrong ya. Tapi karena gini, Rocker Pantura. Dulu kita liputan tuh jadi mudik Lebaran. Jadi kalau teman-teman mudik Lebaran nih yang lewat Pantura. Oh, berarti sebelum tol dibangun dong. Iya, jadi kita selama 15 tahun kita liputan arus mudik Lebaran lewat Pantura. Jadi kalau teman-teman kalau mau berangkat ini dengerin radio misalnya, radio ini gitu kan, radio swasta paling terkenal ya. Itu kalau dengerin ya. Iya tuh. Zaman lagi melaporkan itu. Jomin, Simpang Jomin. Kadang di Jomin, kadang di Pamanukan. Indramayu, gue pakai motor aja itu gue sendirian. Wow. Gue nggak amat tim karena di reporter tempat gue itu kan pakai motor kalau di radio gue. Jadi gue gue liputan itu dari H-10 sampai H+10 motor ya, Pantura ya, dari Cikampek, mulai Cikampek itu sampai Batang. Sampai Batang. Dan tugas sebenarnya gini. Tugas utama pada saat itu sebenarnya bukan, kalau dari kantor kan masalah macet nih, kita enggak, tapi bagaimana memberikan sebuah solusi kepada para pemudik yang menghindari macet. Kita cari jalur alternatif. Gitu. Apa sih Om keluh kesahnya selama menjadi reporter itu? Reporter ya. Kan pasti kan 22 tahun tuh ya pasti banyak banget dong pengalamannya gitu. Tapi yang paling suka deh gitu. Ya.
Kalau suka sih mungkin kalau kayak reporter-reporter lain ketika lu diajak sama pejabat aja sih kali ya. Oh iya. Anggap aja healing gitu. Iya, kan. healing. Iya, jadi misalnya keluar daerah sama pejabat. Tapi sebenarnya sih bukan itu kalau buat gue. Hal yang paling gue suka adalah ketika kita liputan di lokasi-lokasi yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Karena gue berpikir begini, lokasi bencana lah contoh ya. Lo tugas reporter apa sih? Bertanya. Lalu setelah bertanya solusi lo apa? Lu jangan cuma bertanya tapi tanpa solusi. Gue misalnya wawancara di lokasi bencana, Pak, di lokasi bencana ini apa yang tersisa Pak? Saya nggak punya apa-apa. Lalu apa yang Bapak butuhkan? Kan gitu kan? Ya saya butuh untuk tempat berlindung sementara. Keluarga saya butuh makan. Nah setelah wawancara apa selesai? Kalau bagi reporter lain mungkin selesai. Buat gue tidak. Ketika gue selesai wawancara, Pak tadi Bapak butuh terpal ini terpalnya. Jadi ketika gue mau wawancara tuh gue udah siapin di mobil. Oke. Ini berasnya untuk berapa kakak Pak di sini Pak? Misalnya ada 50 kakak. Nih kita ada 5 karung beras, tolong nanti diatur sama Pak RT. Ini ada mie instannya, ini ada selimutnya, ini ada popok bayi. Itu yang gue lakukan. Gue mulai tergerak itu dari kantor ya. Karena kantor mempercaya gue seperti itu. 2018 tahun yang berat loh. Iya, betul. 2018 gue ditempatkan di lokasi gempa di Banjarnegara bulan April kalau nggak salah. Lanjut gempa Lombok 4 bulan. Lanjut gempa Sigi Donggala. Lalu ya 2 bulan. Pulang ke Jakarta belum lama kejadian tsunami. Betul. Banten itu 2018 itu tahun yang paling berat buat gue. Tapi buat gue ya itu ada sebuah risiko. Sebuah risiko dan buat gue reporter itu nggak ada namanya tanggal merah. Iya. Nggak ada. Kita lagi cuti juga tetap aja. Berangkat kalau berangkat. Bom Cirebon. Kita posisi di puncak loh, lagi mau keluarga loh. Baru masuk ke villa, ya kan? Baru duduk nih, telepon. Posisi di mana? Ya gue kan cuti. Bro, cabut ya ke Cirebon. Kenapa Bang? Itu udah gue kabarin tuh, udah gue kasih tahu di list gitu kan. Udah lihat baca, buset Bom Cirebon. Ini berangkat. Berangkat langsung hari itu. Berangkat naik bis. Wah. Ya itulah seperti itu ya. Jadi selama gue liputan juga gue banyak cerita-cerita itulah ya. Banyak ngalamin. Banyak lah Om. Tapi yang paling gila menurut gue ya Lawu itu ya. Itu kenapa gue sampai nangis di jalan. Gue cuma inget keluarga sih pada saat itu. Kalau gue mati kena gimana ya. Iya sih, itu masih kepikiran sih. Iya. Tapi orang pasti akan berpikir, ah lu kan bertiga. Lu kalau di dalam posisi gue pada saat itu lu merasa sendirian. Betul. Merasa sendirian. Betul. Dan lu nggak bisa ngelangkah, kaki lu diseret dua-duanya. Oke. Dan nanti Om, di awal kita juga sempat di awal pembukaan itu kan ada ambulans gratis Om. Oh iya. Ambulans gratis ini kan yang dimaksud ambulans gratis itu mungkin apa tuh Om? Iya. Jadi gini, ini sebenarnya juga amanah orang baik ya. Ketika gue cerita awal-awal ambulans gratis. Oh iya. Gue orang susah ya. Walaupun gue reporter gitu kan, gue nggak pernah mengambil keuntungan dari namanya seorang reporter untuk memperkaya diri. Waktu nyokap gue kena kanker serviks, dirawat di rumah sakit ya, gue selama 4 bulan gue nemenin nyokap. Pagi gue liputan, sore pulang liputan gue ke rumah sakit nemenin nyokap, karena cuma itu yang bisa gue lakukan buat nyokap. Dan ketika nyokap nggak ada, ya kan, gue bingung pada saat itu. Ingat pesan nyokap, kalau nggak ada, makamnya di kampung, di Cirebon. Kampungnya di Cirebon. Gue gimana caranya amanah itu harus gue jalanin, kan gitu kan. Di kampung diminta di pinggir hutan di sana. Gue cuma bisa nangis doang, gue nggak mau. Gue nggak ada duit. Gimana caranya gue sewa ambulan, ya kan? Gue nanya mau rumah sakit sekian juta, ya kan? Akhirnya adalah tetangga yang baik, dibayarin lah ambulan. Di situ gue sampai sekarang. Mudah-mudahan tuh orang tetap sehat lah ya. Dia orang baik dia. Walaupun dia beda agama sama gue sekalipun ya. Gue orang muslim. Tapi dia baik banget. Dia yang bantu gue pada saat itu. Nah, itulah salah satu alasan gue pengen punya ambulan gratis. Tau nggak awalnya itu gue pengen punya ambulan gratis. Gue punya moge. Bukan moge sih sebenarnya ya. Ya taruh motor gede 650 cc. Gue pengen gue jual, gue beliin mobil. Gue jadi ambulan. Ternyata ada orang baik. Dibeliin lah kita mobil. 2 orang nih, beliin kita 2 mobil. Gue belilah Serena sama, 2 mobil gue beli, gue permak jadi ambulan. Nah, karena ini juga amanah orang baik, dan gue pengen jadi orang baik.
Karena gue nganggap gue bukan orang baik juga, gue pengen jadi orang baik. Gue permak jadi ambulan, lalu siapa yang akan menggunakan itu? Ya gue lebih memilih orang yang seperti gue, orang yang memang gak punya apa-apa untuk sewa ambulan. Ketika ada ya orang yang ngontak kita, keluarganya ada yang meninggal, diminta dibawa pulang ke Lamongan, ya kan, dia nggak mampu sewa mobil ambulan, ya kan, mungkin pada saat itu mentok dong pikiran dia. Ada yang kasih tahu, tolong deh itu ke Yayasan Rocker Pantura aja, dia gratis kok. Ya gue bilang, kalau di ambulan kita gratis, gitu kan, mau kemanapun, jangankan Pulau Jawa, antar pulau kita siap, ya kan, jangankan yang sakit itu, yang meninggal kita anterin, gitu kan. Cuma ambulannya yang gratis, mobilnya nih. Unitnya gratis. Karena justru unit yang mahal. Iya, kan gitu kan. Betul. Kalau lo punya duit, tolong beliin gue bensin sama etol PP. Kan gitu kan. Wajar itu, wajar. Lo kasih makan supir gue. Wajar. Rokok dah. Nah, sama kalau lo ada rezeki juga, lo kasih infak seikhlasnya. Lo ada 10.000 lo kasih, terserah deh. Infak untuk perawatan ambulan. Itu. Mau seperti itu. Akan tetapi kalau memang tidak mampu sama sekali, insya Allah free, pakai ambulannya. Semuanya. Kain kafan kita siapkan gratis. Insya Allah. Itu aja sih. Gue cuma pengen nyari berkah. Itu doang. Gue cuma pengen apa ya? Air mata gue dulu ketika gue pengen nyewa ambulan, gue nggak punya duit, jangan sampai terjadi sama orang lain. Lo orang udah orang meninggal nih, keluarganya itu udah susah. Iya, dibikin susah lagi. Jangan dibikin susah lagi lah. Betul. Itu pikiran gue. Lo ketika misalnya keluarga meninggal, nih contoh nih, ada teman gue Twitter juga, dan dia teman aktivis juga. Gue dulu kan aktivis 98, teman aktivis juga. Bro, gue nggak nanya, lo ada duit berapa? Bro, teman gue meninggal nih, di mana? Jagakarsa. Udah, alamat lo kirim gue, alamat, berangkat. Dan gue kan punya kafe nih, kecil-kecilan, ya kan? Gue tanya sama kasir, tadi ada yang bayar nggak? Ada nih, 250.000. Gue inget tuh, demi Allah, 250.000. Yaudah sekarang gini, 50.000 sini saya ambil ya. Karena gue nggak punya funding, gue nggak punya CSR, nggak ada yang ngebiayain kita. Yang ngebiayain kita adalah netizen yang budiman. Gue ambil 50.000. Yang 30.000 gue beliin bensin eceran. Yang 20.000 gue jaga-jaga, takut ban bocor. Sampai sebegitunya nggak punya duit. Kita nanya, udah punya duit? Enggak. Kita jemput jenazah, kita bawa dari Jagakarsa ke Cipete. Malam, jam 11 malam. Udah sampai jenazah itu di rumah orang tuanya, pesan keluarganya, Mas, besok pagi bisa minta tolong lagi nggak? Ya, bisa. Pemakaman ya, Jumat tuh. Iya, besok habis Jumatan pemakaman Kampung Kandang. Yaudah, ya nanti saya berangkat. Jadi nanti saya Jumatan di sini aja. Berangkat dong. Nah, udah nunggu pulang. Terus jam 10 gue berangkat lagi buat ngambil jenazah lagi buat pemakaman. Apakah gue minta uang? Tidak. Sesen pun tidak gue minta. Lillahi ta'ala. Gue mau minta nih, misalnya istrinya sama anaknya masih bayi, rumahnya kontrakannya kecil, lu tega lu? Nggak tega gue. Gitu loh, zolim gue kalau gue minta. Bu, ini buat, ya lu jangankan dia buat bayar ambulan, buat beli beras juga nggak. Termasuk sama yang kejadian di orang Joglo, dia korban kecelakaan tabrak lari. Dia minta tolong sama gue jemput dari Joglo, dari Ciledug ke rumah sakit Polri. Jadi gue ini bawa mobil juga, gue yang bawa pasien juga, gue bawa ke IGD. Jadi dia cuma kontrol, ganti apa sih namanya, selang, ya kan, kateter juga diganti. Udah nih selesai. Pulang, di mobil si ibu dibilang, nah itu dimakan lontongnya. Jadi gue disediain lontong, karena dia yakin dia nggak bisa bayar ambulan. Ada yang ngasih gue duit buat bensin. Dia orang di Humas Polri juga, kayak Judit. Ya, dia baik banget sama gue. Dia udah ngasih bensin, udah, nih buat bensin lo. Gue dikasih 250.000 buat bensin, udah gue jalan. Nah, ketika gue udah selesai sampai dari rumah sakit, gue bawa pulang lagi kan, karena kontrol ya, sampai ganti selang. Si ibu ini, ya Allah, kontrakannya juga kecil. Pas gue mau balik, ngapelin duit ke gue, diremes gue. Ini nggak usah bu, gue bilang nggak usah. Udah pegang, nggak usah. Gue sambil dorong brankar tempat orang sakit kan ya. Udah, diselipin lah di kantong gue nih.
Gue masukin dulu belangkar sama temen gue ambil duit. Ya Allah, duit 50.000 rusuh. Sementara dia sendiri nggak punya beras. Gue balik lagi, gue taruh meja, Bu, saya nggak butuh ini, saya punya ini buat ibu beli susu atau beli beras. Gue taruh 50.000, nangis dia. Lontongnya gue bawa lagi, akhirnya gue makan di jalan sama sayur. Itu ibu itu dia bilang, saya masak lontong semalam buat kamu nanti, karena saya nggak bisa beliin jajan di warung. Itu makanya itulah tugas yayasan gua seperti itu. Makanya mudah-mudahan kalau teman-teman mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya, sehat selalu. Nanti kalau kayak Om Umang atau teman-teman yang lain butuh kita ambulan, insya Allah kita 24 jam ready. Cuman kita satu hal, memang kita jadi persoalan kita mobil ambulan kita satu lagi trouble ya di Salatiga. Belum kita ambil. Mudah-mudahan nanti bisa beroperasi lagi, bisa bantu orang lagi. Ya, amin. Amin. Jadi misal teman-teman semua itu entah itu komunitas membuat acara terus harus standby tenaga medis bisa aja Bang ya. Iya, bisa. Misalkan teman-teman juga semua mau ke lokasi bencana terus membutuhkan ambulans untuk korban atau apalah gitu kan untuk ke rumah sakit. Siap, kita siap. Nah, oke Bang, karena ini sudah terlalu panjang nih Bang kan. Punya pesan nggak Bang? Atau mungkin mengingatkan nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Ya, kalau buat yang naik gunung sih, kalau gue pikir begini, terkadang janganlah sifat kita di jalanan dan sifat kita nongkrong-nongkrong gitu dibawa juga di gunung gitu kan. Karena apa? Namanya di gunung itu bukan lo doang yang ada di situ, bukan cuma burung kan gitu. Banyak hal-hal yang ada di situ, namanya semesta ciptaan Allah kan. Ya pasti ada lah gitu kan. Lu tinggal hormatin doang di situ, nggak usah ngomong sompral, nggak usah so jago. Kadang kan gini, pernah kejadian yang gue nonton, dia hilang karena apa? Gue lari, adu balap lari misalnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Lu pernah ceritain kan? Iya. Ngomong, iya ngapain sih? Ngapain? Woi gue naik gunung, jago nih, nge-trek, mau trekking nih, jangan lah. Nge-trail gitu ya, running. Iya running. Lu nggak pernah tahu, ya kan, kondisi apa yang akan terjadi di depan sana. Betul. Ya itu doang, ya kan. Ya kalau buat gue sih intinya balik lagi sih, hiduplah bermanfaat untuk orang banyak. Udah, itu moto gue. Oke, siap. Gitu ya, sudah jelas teman-teman semua. Bahwasanya tadi diambil kesimpulan saling menghargai ya Om ya. Ya memang di selain dunia kita juga ada lah dunia lain gitu, percaya apa percaya ya. Itu masing-masing. Masing-masing lah gitu. Oke, Om. Sebelumnya terima kasih banyak nih Om ya, udah datang ke sini untuk menceritakan pengalaman yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Om Wahyu ini sampai tadi meneteskan air mata, berarti kan benar-benar cerita itu emang benar-benar ngena ke hati gitu kan ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Wahyu bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bungkus.